Ya, selamat pagi. Kita hari ini tanggap bencana kebakaran bersama teman-teman PSU semua dan dari pemadam kebakaran. Kita lihat semuanya. Hari ini kita menjajal bagaimana ketika busui seandainya dikena korek api ataupun apa seperti apa dalam bungkusan seperti ini. Antisipasi yang terbaik. Boleh coba, silakan. Nggak langsung itu kebakar. Kalau dibakar langsung itu langsung. Nah, kita lihat udah mulai ada. Ya, kita bisa langsung juga ya ternyata ya. Masih ada pemicunya lagi ya. Bisa dilihat tidak bukan cairan tidak langsung terbakar ya, kita lihat ya. Berbeda kalau kita taruh namanya bensin atau ada pemicu kebakaran sekitarnya. Kita tes kalau ada bensin sekali, titik besar pasti dia. Dikasih itu titisan aja. Nih contoh kita ngasih pertamax di sini, kita lihat bagaimana dampak bila seandainya ada kebakaran. Awas geser. Ya, Mbak. Nah, kita lihat ya, langsung terbakar ludes. Dan pasti mulai cairan dan akhirnya akan melebar atau makan mati. Akan melebar Pak apinya Pak. Karena kan cairan ini mengandung bahan yang mudah kebakar, jadi bisa ngeribet ke bahan yang lain. Tapi dengan waktunya agak lama ya. Kecuali kalau ada pemicunya lagi ya. Coba saya ada satu lagi Mas, geser tok situ, kasih bensin lagi sebelah kirinya. Ini apa itu? Ini posisinya kan. Nah, ini lihat, bisa lihat ya. Posisinya dalam karung itu oksigennya nggak ada. Kalau dia terurai lebih cepat. Terurai lebih cepat ya. Iya, penjalarannya. Jadi begini logikanya, buat micu ke lain tidak banyak harus ya. Itu kan yang ngunci situ aja kan ya. Iya. Nah, maksudnya biasanya kan kalau ini kan tidak dikarungin, dia dalam posisi tumpukan. Nah, proses penyalanya lebih cepat daripada dikarung maksudnya gitu. Perempetannya, proses perempetan. Artinya kalau seandainya ini dalam posisi seperti ini dengan tumpukan-tumpukan yang banyak langsung terbakar, tidak langsung dong? Ya prosesnya bisa dihindarkan. Perempetannya rada lama gitu. Dalam arti titik nyalanya lama, proses perempatannya perlu waktu. Kecuali ada pemicunya seperti bensin, ada tangki motor gitu ya, atau listrik ya. Atau rokok di situ bisa. Tapi proses perembatannya atau itunya rada lama. Beda dengan saat ditumpuk. Oh, kalau ditumpuk lebih kecil lagi kemungkinannya. Oh, lebih cepat. Lebih cepat daripada dikarung. Maksud lebih cepat jadi gimana Pak? Apinya saling itu. Lebih cepat perembatannya gitu loh, proses perembatan. Misalnya kita ada api, ada ditumpuk itu lagi, lebih cepat dia. Ini Pak, yang bahan yang susah hidupnya yang ini, karena dia nggak ada serat itunya, plastik, dia cuma ada karet. Oh, bahannya, bahan anunya fusuinya. Ya. Bisa dia nyalanya. Tapi tetap nyala kan? Nyala tetap, tapi lama kayak begini nih. Berarti tergantung bahannya gitu. Iya, yang itu mah bahan TC, bahan berarti bahan yang ini bahan karet. Tapi nyala juga, lama-lama masih besar juga. Lama dia Pak. Berarti kalau seandainya dekat dengan satu lagi, makin lebih besar lagi gitu ya, gambarannya ya? Ya, tapi lama. Yang ini belum selesai kan? Tempelin lagi aja, belum tentu dia nyala. Coba ditempel lagi. Tempel begini nih. Kita tes lagi satu karung. Nempelin, dan di atas nempel. Sampingnya. Paling karungnya dia. Untuk membuktikan nyala enggak. Ya, ini kita coba simulasi bila terjadi seandainya di rumah warga dengan tumpukan busu yang cukup banyak. Terus ini juga
biasanya ini kan di ruangan terbuka, dengan ruangan di kamar itu beda juga karena kenaikan suhu temperatur panas itu lebih cepat saat ada di ruangan. Nah, gitu. Jadi proses penyalaan serentak itu biasanya kira-kira suhunya sudah mencapai ketinggian berapa derajat Celcius. Kalau di ruang terbuka kan proses anunya rada dia lebih lama karena lama. oksigen terlalu besar ya. Berarti simulasinya, tapi tetap kebakar tapi pelan-pelan ini. Dan sini, ini sebenarnya asap ini beracun. Oh, Karena hasil pembakaran ini karbon monoksida. karena asap ini yang bahaya. Kalau kita hirup dengan tidak menggunakan pelindung ini, Ini kita coba sekarang Pak alat apa? Mau coba nyalain? Pak Repen coba mana? Itu Raven. Iya, kita tadi kan kurang vakum. Oh gitu. Kita lihat sendiri sini Coba bahwa. vakum nggak? Ya kita coba langsung praktek sini. Kita sedang latihan di lapangan bola RW 7. Ini kita simulasi pada dasarnya bersama-sama dengan Balakar Karang Taruna menciptakan tanggap bencana. Kita punya alat yang kita siap standby-kan juga di sini. Kita simulasikan bila seandainya mengambil dari air kali sampai kali persis. Bisa dilihat bila seandainya di ruang tertutup akan lebih mudah terbakar, dan di ruang terbuka tetap terbakar saling berdempetan. Artinya api ini akan menjalar bukan hanya ke busui saja, tapi malah jalar ke tempat yang lain. Dan yang perlu diperhatikan bahan dari yang ada dalam busui tersebut. Artinya tetap membahayakan dengan menumpuk dan tidak memperhatikan seling lingkungan kita. Menjadi karet dan pasti akan terbakar habis lebih cepat dengan bersebelahan. Pelatihan ini diikuti bersama-sama oleh teman-teman dari PPSU, dari Balakar, dari Karang Taruna. Bisa lihat posisi yang dicoba ada di pinggir kali persis kali ini. Mengambil air dan kita akan coba bagaimana cukup tarik. Nah, posisi bannya memang akan menarik ke arah, tidak harus berhati-hati di dalam ya, itu menjadi lebih besar lagi. Kita biarkan biar bisa melihat. Bayangkan bila kebakaran ini ada di dalam rumah tumbukan busui ini, dan apinya ini berbahaya, termasuk asapnya. Posisi cukup panas. Bumbung asap tinggi, apinya seperti kebakaran. Simulasi ini bertujuan agar bisa meminimalisasi namanya kebakaran. Kalau lihat ke atas seperti ada kebakar.
Ya, cukup panas. Posisi saya berdiri. Posisi saya berdiri persis di sini. Lihat. Langkah bencana ini sangat diperlukan karena kadang ketika kejadian hanya logika yang berpikir tanpa mengikuti SOP yang ada. Saya balik lagi. Dalam hitungan tidak sampai 5 menit ini sudah cukup besar, 2 karung yang berdekatan. Kalau kita ini coba pakai karung basahnya bisa mati nggak tuh? Bisa contohnya. Kita ada karung basah. Bisa, cuma harus berulang-ulang Pak, dan tumpuk-tumpuk. Karena posisinya dia melebar ya. Iya. Nggak satu arah seperti di dalam satu sendiri. Kalau apar, Kalau apa bisa kita model sapu. dalam kondisi masih sekecil ini kan ya. Kalau udah lebih besar, kalau lebih besar nggak bakal ini. Nggak bakal bisa. Nah, tuh lihat melebar ke kiri kanan ya. Artinya kalau seandainya ada cukup karung, itu akan melebar ke kiri kanan dan melebar terus melebar. Nggak terus ya. Inilah bahaya tumpukan-tumpukan yang ada. Dan suhunya panas juga ini, Nah, lumayan panas. cukup panas. Bisa tunggu namanya radiasi Pak. Oh. Radiasi panas. Ketika udah seperti ini, langkah apa yang pertama kita lakukan? Kita harus langsung mulai. Mengurai dari api tersebut. Nah, dari bahan-bahannya Pak. Dan bahan-bahannya. Sambil persiapan pemadam kebakarannya. Kalau bagi warga biasa apa yang harus dilakukan? Atau ya bisa ada warga yang mesti lakukan adalah mengurainya. Mengurainya terus salah satu harus ada yang berusaha untuk memadamkan, entah itu pakai air, karung yang sudah dibasahkan atau dengan alat pemadam api. Intinya air lagi ya, salah satu media yang paling efektif ya. Paling efektif air. Dan menjauhkan barang-barang seperti ini lagi ya, artinya jangan sampai menjadi tumpukan lagi ya. Betul. Jangan sampai menjadi tumpukan dan memicu kembali. Karena kita lihat di sini dia sudah menjalar ke bawah. Oh. Atasnya kita lihat api, tapi di bawahnya itu dia masih nyala. Jadi nanti kalau padam benar-benar harus dipastikan padam ya. Nah, untuk itu kita harus mengurai. Walaupun dari bahannya berbentuk begini cairan begini dia ya. Iya. Wow, ini nggak sampai 5 menit ya, udah langsung segede ini ya. Itulah busui. Nah inilah busui. Dan kita tidak pakai pemicu apa-apa ya, hanya sebagian dikit saja tadi ya, bila ada ini ya. Bagaimana kalau kita bayangkan ada motor ataupun ada tangki bensin yang tersimpan dalam rumah, nah itu menyebabkan kebakaran berikutnya. Dan bila ada tumpukan lain, kita yakin lebih cepat lagi bakarnya. Lebih cepat. Karena sudah dari suhu panas dan ruangan tertutup lagi. Apalagi dari bangunan itu sendiri Pak. Misalkan kalau biasanya permanen di bawahnya triplek. Oh, oke. Inilah antisipasi kita. Setidaknya kita akan mengatur dan memposisikan, membuat edaran agar penempatan busur tidak mudah dijangkau oleh orang lain, terutama dari pinggir jalan. Nah, angin